Gimana kalau orang ngerusak hidup kita? Apakah tujuan Tuhan berhasil? Apakah tujuan Tuhan bisa jadi dalam hidup kita? Kejadian 50 ayat 20 bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu bahwa ini tentang kisah Yusuf, di mana Yusuf itu waktu kecil, masih remaja, hidupnya seperti apes banget. Tapi apesnya itu disebabkan karena kakak-kakaknya, dan kemudian istri Potifar, dan kemudian teman-temannya di penjara. Dan kita tahu bahwa dalam hidup Yusuf, takdir, destiny Yusuf dari Tuhan, yaitu menjadi orang yang berkuasa di Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun, itu tergenapi. Tapi sebelum itu digenapi, Yusuf melewati banyak banget. Kenapa? Karena Tuhan sedang meletakkan dasar yang kuat buat hidup Yusuf. Itu sebuah karakter yang ketika satu hari nanti dia akan jadi orang besar, dia tidak kepala besar. Tuhan itu mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun tuh niat jahat orang sekalipun, Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan. Mungkin orang merencanakan yang jahat sama kita, tapi Tuhan sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8:28, bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya bahwa sekalipun orang berusaha merusak hidup kita, kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubah itu jadi kebaikan. Waktu kita jatuh, waktu kita hidup dalam dosa, waktu kita gagal, mungkin ini pernah jadi pertanyaan bagi setiap kita. Nah, ini pernah jadi pertanyaan saya. Tuhan di mana sih waktu orang tua saya ninggalin saya? Tuhan di mana sih waktu saya jatuh dalam dosa? Tuhan di mana sih waktu orang-orang tuh memperlakukan saya nggak adil? Nah, saya mau kasih tahu, hari ini saya ngerti bahwa Tuhan itu selalu bersama saya, menemani saya. Tuhan ikut sedih waktu saya nangis, waktu saya nggak bisa bayar uang kuliah, Tuhan ikut nangis sama saya. Tuhan memberi saya kekuatan untuk melewati semua. Tahukah Anda bahwa salah satu kasih karunia Tuhan dalam hidup kita adalah gini, mungkin hidup kita sulit, mungkin hidup kita sukar, tapi saya mau bilang gini, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih kekuatan untuk kita bisa ngelewatin itu semua. Mungkin hidup kita kayaknya nggak mudah, tapi kasih karunia-Nya sehingga kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semua. Hari ini saya ingat-ingat lagi apa yang saya udah lewatin, saya nggak ngerti gimana saya bisa lewatin semua. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan yang sama yang sudah mengubah hidup saya dari rusak jadi berharga, dari semua pengalaman direndahkan, diperlakukan gak adil, dihina, dimanfaatkan. Saya mau kasih tahu bahwa semua yang saya lewati itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga. Jadi kalau kita pernah ngelewatin hal-hal yang gak baik dalam hidup kita, saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup mengubah itu semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Nah, Tuhan itu Tuhan yang mengubah yang hina jadi berharga. Satu hari saya dapat ayat ini, Yesaya 60:14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang kudus Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Bayangin, Tuhan ngangkat saya dari sampah jadi berharga. Anak yang dibuang orang tua, kuliah aja harus kerja 2, jualan kue di depan gereja, gak sanggup bayar uang kuliah sampai ngutang sama gereja. Saya pernah jadi pembantu di rumah orang kaya di Australia. Saya lihat betapa Tuhan tuh nyertai luar biasa. Dari hidup yang sulit banget, Tuhan tuh menyertai sampai saya lihat malah Tuhan tuh pembantu. Dulu saya direndahkan, dihina, gak dianggap orang. Bahkan belum lama ini, waktu sebelum COVID, saya sama Jojo lagi ke airport, masuk ke lounge, ketemu sama salah satu hamba Tuhan senior yang kenal kami sudah lama sejak di Australia. Dia bilang gini sama saya sama Jojo, Henny, kalau Jojo om percaya, karena Jojo tuh dari muda baik banget, udah tampang pendeta. Tapi Henny, dia bilang gitu. Bayangin dia ngomong gitu, jujur banget sih. Tapi itulah saya yang dulu dipandang hina. Saya tuh dulu di gereja habis pimpin pujian, lari ke belakang tuh gelar meja Bukalapak gue, jualan makanan, jual CD, jual buku, cuma buat bertahan hidup supaya bisa kuliah. Tapi saya bisa lihat memang